Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua Yayasan Al-Furqan Bapak Haji Yulia Rasid, insyaallah beri Allah kesehatan selalu dan diberkahi hidupnya. Dan para jemaah sekalian yang tidak bisa satu persatu tersebutkan, semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai kajian kita sama-sama bacakan umur kita agar kiranya apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaannya oleh Allah dan jawaban juga dibimbing oleh Allah, sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tes. Tidak nyala ya. Tes ini aja. Oh, dimatiin. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tema hari ini kita siapa sebenarnya yang beriman menurut versi Allah. Sebelum kita akan membahas siapa yang beriman, pertama kita harus tahu dulu ciri-ciri orang beriman dulu. Ciri orang beriman itu ada 5. Setelah itu iman tidak bisa sendiri. Iman harus bergandeng. Pertama, iman bergandeng dengan ilmu. Kedua, iman bergandeng dengan kebaikan. Terus, iman bergandeng dengan amal soleh. Dan iman bergandeng dengan jihad. Dan iman bergandeng dengan tawakal. Setelah itu baru beriman dan bertakwa. Jadi kita tidak bisa mengatakan langsung beriman, langsung bertakwa tanpa ada persamaannya, tanpa ada gandengannya. Contoh, kenapa iman harus bergandeng dengan ilmu? Banyak orang yang beriman, yang punya keyakinan, yakin dengan Allah, tapi tidak punya ilmu. Sehingga dia tidak bisa melaksanakan apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Orang yang beriman berbuat kebajikan tanpa ilmu akan bermasalah. Dia tidak akan menjadi amal solehnya. Contoh, orang yang beriman berbuat kebajikan tanpa ilmu, begitu dia berbuat kebajikan, dia akan bangkel-bangkel. Dia akan ceritakan kebaikannya itu. Nah, orang yang beriman tanpa amal soleh tidak akan bisa juga. Karena ibadah itu ada 5 bagian. Pertama, ibadah gerak, ibadah diam, ibadah jihad dan harta dan jiwa, dan ibadah investasi. Jadi ibadah itu tergolong menjadi 5 bagian. Nah, orang-orang yang beriman tidak tawakal, ini akan diikuti oleh setan. Maka terjadi orangnya sudah sholat, sudah ngaji, tapi dia tidak yakin bahwasanya segala kejadian itu atas seizin Allah. Maka dia kalau tidak ada gandeng, tidak akan bisa mencapai iman dan bertakwa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama kita buka dulu, ciri-ciri orang berimannya seperti apa. Kita buka di suratnya 8, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman, ayatnya 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum daraja wa maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar iman. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ya,
Ciri orang beriman ada 5, disebut nama Allah, gemetar hatinya. Allahu Akbar, pengen sholat. Itu beriman. Yang kedua, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Ini kita kajian, menambah iman. Yang ketiga, hanya kepada Allah dia bertawakal. Jadi dia hanya minta pada Allah. Yang keempat, dia sholat. Yang kelima, dia bersedekah. Jadi ciri orang beriman itu 5 ini. Kalau ada 5 ini, maka Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Ku akui iman kamu. Begitu Allah mengakui iman, lahum darajah. Ku angkat derajat kamu, wa maghfiratu, ku ampuni dosa kamu, dan yang keempat, warizqun karim, rezeki yang mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita memiliki 5 ini tadi, kita juga meminta kepada Allah agar Allah mengakui. Maka dari itu kita berdoa, kita minta diakui iman kita. Kita berdoa di suratnya Al-Imran ayatnya 16. Di suratnya Al-Imran ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Itu doa kita minta diakui iman. Dibaca, Ustaz. Artinya yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami benar-benar beriman dengan 5 tadi. Maka dia beriman, maka ampuni dosa kami dan jauhkan kami dari azab api neraka. Ini kita minta diakui. Contoh misalkan Ustadz Habib yang minta diakui menjadi grupnya Al-Furqan. Ya, Pak Habib kan datang terus ke sini, tapi belum menjadi anggota nih. Belum jadi anggota. Minta diakui ANY-nya. ANY Al-Furqan dengan doa ini tadi. Nah, begitu diakui di Al-Furqan, maka Al-Furqan akan memberikan 5 fasilitas. 5 fasilitas. Pun kita, kalau diakui iman kita oleh Allah, doa kita minta diakui iman, Allah memberikan 5 fasilitas. Contoh tadi, Ustadz Habib diakui jadi timnya Al-Furqan. Dapat fasilitas rumah dinas, misalkannya mobil dinas, sekretaris dinas, apalagi baju dinas, ya dapat semua, dapat fasilitas. Nah kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengakui iman kita, kita dapat 5 fasilitas. Apa fasilitasnya? As-sabirin, di ayat berikutnya tadi, was-sabirina was-sadiqina wal qanitin wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Dibaca? Yaitu juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, Allah katakan kalau Allah telah mengakui iman kita, maka Allah memberikan 5 fasilitas. Apa? Pertama, kamu menjadi orang yang sabar. Kapan kamu sabar itu? Kamu akan mengalami 3 ujian. Pertama musibah, kamu sabar. Itu ciri kamu diakui iman. Coba lihat, kalau orang yang mati, meninggal istrinya atau meninggal suaminya, dia sabar, tenang, memang sedih, tapi dia tidak menjerit-jerit. Nah, itu namanya dia sabar. Ustadz, kalau suami saya meninggal, saya menangis, wajar saja. Tapi dia tidak meratap. Itu namanya fasilitas. Yang kedua, dia menjadi orang yang benar. Benar tingkah lakunya, benar perbuatannya.
tingkah laku dan perbuatan kita, nanti Bapak Ibu sekalian, orang akan melihat karakter kita itu pada saat kita ada acara. Coba kita lihat, kalau kita itu orang yang kurang benar, kalau pesta anak, ada sunatan dan sebagainya, biasanya ngundang biduan yang porno-porno. Tapi kalau kita orang benar, tidak melakukan hal yang demikian. Karena kita mengundang orang itu akan kelihatan karakter kita. Akan kelihatan karakter kita. Terus apalagi, dia akan menjadi orang yang taat. Taat yaitu dia sami'na wa ata'na. Terus yang keempat, dia tergerak selalu ingin bersedekah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita ingin selalu bersedekah itu karena pengakuan iman dari Allah. Kalau melihat ini, ingin sedekah ini, ingin sedekah ini, ingin sedekah ini, itu adalah pengakuan iman dari Allah. Yang kelima, Allah katakan bahwasanya kamu kubangunkan jam 3 malam. Coba lihat, kenapa kita jam 3, jam setengah 4 tidak mau tidur lagi? Itu adalah fasilitas dari Allah. Fasilitas dari Allah, karena dia bermohon ampun sebelum waktu fajar, yaitu dia melaksanakan sholat tahajud. Itu adalah fasilitas dari Allah. Nah, Allah katakan, kalau kamu sudah mendapat fasilitas ini, maka Allah teruskan di ayat berikutnya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah wal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, Allah katakan, kalau kamu sudah ada 5 ini, sabar, benar, taat, suka bersedekah, dan kamu bangun di waktu malam hari, ada 5 ini, maka Allah katakan, Syahidallah annahu la ilaha illahu, aku Tuhan kamu. Dan malaikat-malaikat akan menjaga kamu, dan orang-orang yang menegakkan keadilan, yang tahu dengan hukum, akan bersatu dengan kamu. Jadi, kita itu akan digiring dalam kelompok hidup kita. Akan digiring dalam kelompok kita. Jadi Allah mengakui Tuhan kita adalah Allah, aku Tuhan kamu, Allah katakan. Dan malaikat akan menjaga kamu, mendoakan kamu. Dan orang-orang yang beriman akan bersama kamu. Ini ciri-ciri iman kita diakui. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Kita kasih contoh. Orang-orang yang biduan, temannya biduan. Orang-orang pemain musik, temannya pemain musik. Orang-orang narkoba, temannya narkoba. Orang-orang yang suka mabuk, berteman dengan orang mabuk. Tapi orang-orang yang diakui imannya oleh Allah, Allah akan kelompokkan dia. Contoh, alhamdulillah, pagi minggu ada kajian. Ini kelompok. Ini adalah yang dikelompokkan oleh Allah. Dikelompokkan oleh Allah. Orang yang tidak dikelompokkan oleh Allah, datang 1 kali, tidak datang lagi. Datang 2 kali, 3 kali nggak mau datang lagi. Karena apa? Dia bukan kelompoknya. Karena Allah katakan, Allah akan memberikan kelompok orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai ini, iman harus ada gandeng. Harus ada gandeng. Iman pertama, gandengnya dengan ilmu. Maka dikatakan, Allah katakan orang-orang yang beriman dan berilmu. Coba kita buka surat 58 ayatnya 11. Mempersingkat waktu, Ustaz Habib, langsung dibaca saja. 58 ayatnya 11. Quran surat 58 surat Mujadilah ayat 11 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah lapangan ke masjid, ke majelis. Ini yang diajak orang beriman. Allah katakan, nanti kalau kamu beriman, kamu berlapang di majelis, aku akan melapangkan dada kamu, aku akan memberikan ilmu kepada kamu. Masya Allah, luar biasa. Jadi iman butuh ilmu. Orang yang beriman tanpa ilmu, hidupnya banyak masalah. Banyak masalah. Orang yang beriman tanpa ilmu, hidupnya meraba-raba. Coba kita lihat. Orang yang beriman tanpa ilmu, dia tidak tahu ini sholat apa, ini sholat apa, dan ini sedekah ini untuk apa, berbuat baik sama siapa. Orang yang beriman tanpa ilmu, dia tidak tahu kalau infak itu pertama orang tua. Orang yang beriman tanpa ilmu, dia pada saat anaknya kasih uang, ditolak. Anaknya kasih uang ya 500.000. Ini mama, untuk mama atau papa 500.000. Apa katanya? Nggak usah, cukup kamu jadilah. Itu dia beriman tanpa ilmu. Kenapa demikian? Ridho Allah ada kepada ridho orang tua. Anak punya kewajiban untuk memberikan kepada ibu bapaknya. Anak punya kewajiban untuk memberikan kepada ibu bapaknya. Contoh, misalkan Pak Haji, anaknya kasih uang, ambil. Dan anaknya dipinta infaknya. Walaupun Pak Haji bercukupan, insya Allah ya, bercukupan. Dipinta infaknya, mana infaknya? Mana jatah saya? Terbalik, misalkan dikasih anak Pak Haji 500.000 hari ini, besok Pak Haji kasih 10 juta, itu berbeda. Karena anaknya sudah memberikan. Anaknya sudah memberikan. Karena anak itu punya kewajiban memberikan orang tua menjadikan dia sedekah. Misalkan dikasih anak 500.000 hari ini, ya dia gajian atau punya pendapatan, besok mau kasih 10 juta lagi, itu boleh. Karena anaknya telah memberikan kewajibannya itu. Ustadz, bagaimana kalau kita tolak? Bahwasanya kalau anak kita memberi uang, kita tolak, kita termasuk orang-orang yang sombong, yang tidak disukai oleh Allah. Tidak disukai oleh Allah. Kita lihat iman tanpa ilmunya ya. Kita buka surat 36, ayatnya, surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Wabil walidaina ihsana wa bizil kurba wal yatama wal masakin wal jarizil kurba wal jarizil junubi wasohibi bil jambi wabdis sabil. Dibaca. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat berikutnya, sombongnya siapa? Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ya, jadi siapa yang sombong versi Allah, siapa yang sombong membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Contoh, Bapak Ibu sekalian punya anak, anaknya mau sedekah, mau infak pada orang tuanya 500.000, ditolak. Apa katanya? Nggak usah, cukup kamu jadilah. Ini adalah orang yang kikir, menyuruh orang berkikir. Ini adalah orang yang sombong, yang menyembunyikan karunia Allah. Jadi kalau anak kasih, ambil. Jika perlu, pintain. Pintain. Ya, saya alhamdulillah anak saya satu, ya sudah buku harga. Setiap dapat rezeki saya pintain. Kemarin saya ditransfer 1 juta. Mana? Mana? Ya, ibumu kasih. Mana? Ya. Terbalik nanti kita kasih dia lagi. Dia perlu modal, perlu apa, kita kasih lagi, tidak apa-apa. Tapi dia punya kewajiban. Dia punya kewajiban memberikan kepada orang tuanya. Tapi bagi orang yang belum tahu ilmunya, ini biasa. Dia takut kalau anaknya memberikan pada dia.
karena sayang kepada anak, anak disuruh menjadi dia tidak berbakti kepada ibu bapaknya. Kan berbakti pada ibu bapak itu selain didoakan, harus diberikan infak pada dia. Berikan infak pada dia. Jadi anak bunda-bunda paksa, pintain. Kemarin saya di Al-Muntaha, Ustadz, berapa klasifikasinya, bagaimana anak itu harus berinfak? Kalau anak itu masih pas-pasan, justru dia pas-pasan harus kita pinta. Karena berinfak itu baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya, baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Contoh bapak-bapak sekalian, kalau punya anak laki-laki, Jumat di WA, Assalamualaikum, khutbah itu Jumatan di mana? Ya, kamu kasih infak berapa ke masjid nanti? Tolong kasih ayah duit 20.000, infakkan itu dia. Katanya misalkan infaknya 50, 70.000 ya, 50 kamu, 20 buat ayah. Tolong masukkan kotak infak. Karena dia sudah berinfak. Atau 25.000 kamu, 25.000 saya. Masukkan kotak infak. Dipantau agar dia bersedekah dengan kita. Agar dia berinfak dengan kita. Jangan sampai kita biarkan dia tidak berinfak dengan kita. Karena anak punya kewajiban. Nah, kembali di sini, iman dan ilmu. Ini butuh ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Kan jelas sedih. Allah tidak menyukai orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah. Anak mau sedekah, ditolak. Padahal kita harus pinta. Anak itu harus memberikan infak pada kita. Karena punya kewajiban. Karena yas'alunaka, Allah jelaskan, infak itu pertama orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. 5 infak itu kan. Pernah kita bahas karena Al-Baqarah 15, orang tua yang pertama dulu. Coba kita buka dulu dalilnya, Al-Baqarah 215. Yas'alunaka maza yunfikun kul ma anfaqtum bil khairil falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Kedua orang tua. Terus lagi kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Anak diatur. Kalau dia dapat rezeki, katakan sama anak, kasih adekmu, kasih kakakmu. Ustadz, cak mano kalau mereka tuh sama-sama pas-pasan, saling memberi. Nanti kakaknya memberi 500.000, adeknya bisa kasih 600.000. Ya, berikan, saling memberi dia, saling memberikan. Bagaimana kalau dia pas-pasan? Justru dia pas-pasan diatur untuk dia memberikan kepada kerabatnya. Cari kerabat yang membutuhkan lagi. Maka dari itu, orang-orang beriman itu kalau berilmu dia bisa menjadi anaknya sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini iman dan ilmu. Yang kedua, iman dan kebajikan. Allah katakan orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan itulah sebaik-baik manusia. Ya, sebaik-baik manusia. Coba kita buka suratnya 98 ayatnya 7 dan 8. 7 dan 8. Ya, suratnya 98 ayat 7 dan 8. Surat 98, surat Al-Bayyinah, ayat 7 dan 8, yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Allah katakan innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika humul khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan itu adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik adalah sebaik-baik makhluk. Jadi
beriman, melakukan kebajikan, itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Jadi, bagaimana dikatakan dia sebaik-baik makhluk? Orang yang beriman, yang melakukan kebajikan, yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Tapi kalau dia beriman, ya, dia melakukan kebajikan, tapi tanpa ilmu, maka kebajikannya itu justru menjadi membuat dosanya sendiri. Contoh, kita kasih contoh. Ada orang yang beriman tanpa ilmu, dia berbuat kebajikan. Misalkan saya tolong Ustaz Habib ya, begitu saya tolong, dari sukses ya, sukses. Lantas saya ini karena saya tidak punya ilmu, Ustaz Habib lupa dengan saya. Oh, dia dulu kalau nggak saya tolong nggak bisa. Sekarang apa sudah kaya, teringat pun enggak, terima kasih pun tidak. Kenapa dia minta ucapan terima kasih dari orang? Karena dia tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu. Sering enggak orang seperti itu? Terima kasih lagi Ida. Kita buka surat 76 ayatnya 9. Surat 76 ayatnya 9. Surat 76, surat Al-Ihsan ayat 9 yang artinya sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sesungguhnya kami berbuat kebaikan, memberi makan kepada kamu hanya ingin mendapat ridho Allah. Kami tidak membutuhkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kamu. Tapi banyak orang kan berharap terima kasih ya. Ya, apa katanya? Dulu dia saya tolong. Dulu dia miskin, tapi sekarang sudah kaya, dia lupa. Terima kasih lagi Ida. Itu kan? Jadi orang tuh berharap ucapan terima kasih. Kenapa dia berharap ucapan terima kasih? Karena dia tidak punya ilmu. Lantas pertanyaannya, kebaikan kita siapa yang membalas? Kita buka surat 23 ayat 72. Suratnya 23 ayatnya 72. Surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 72 yang artinya, atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena dia pemberi rezeki yang terbaik. Apakah kamu meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhan kamu itu lebih baik, dan dia pemberi rezeki yang amat baik. Nah, ini pertanyaannya bahwasanya kalau orang yang berbuat kebajikan tapi dia tanpa ilmu, dia beriman, yakin kepada Allah, dia berbuat kebajikan tapi tanpa ilmu, maka apa yang terjadi? Begitu dia berbuat kebajikan, dia berharap dibalas oleh manusia itu. Dia berharap dibalas oleh manusia itu. Padahal Allah katakan, balasan kita itu dari Allah. Balasan kita itu dari Allah, bukan dari manusia. Maka sesungguhnya bahwasanya balasan kami itu dari Allah, bukan dari manusia. Coba kita buka surat 26 ayat 109. 26 ayat 109. 26 ayat. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 19 yang artinya, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Imbalan. Aku tidak meminta imbalan kepada kamu atas baik ajakan itu. Imbalan aku dari Tuhan semesta alam. Imbalanku dari Tuhan semesta alam. Di sini dijelaskan juga di surat yang sama di ayatnya 172. Surat 26 juga ayatnya 172. 172. Ya, 127, maaf. 127. 127. Ya.
Yang artinya, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Terus di 145-nya? Ya, 145. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. 164-nya? Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. 180-nya? Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Dan aku tidak meminta imbalan kepada kamu atas ajakan itu, imbalan aku dari Tuhan semesta alam. Berapa kali? 5 kali ya? 5 kali dikatakan. Kenapa ini dikatakan berulang-ulang dalam satu ayat dengan memperistiwakan bahwasanya berbagai nabi tadi? Karena ini sangat penting. Tapi kita sering ya, kalau tidak punya ilmu, dulu dia saya tolong, tapi sekarang terima kasih lagi. Itu kan sering ya. Kenapa demikian? Dia berbuat kebajikan, tapi tidak dengan ilmu. Tidak dengan ilmu. Maka dari itu, iman harus bergandeng dengan ilmu, iman harus bergandeng dengan berbuat kebajikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita beriman bergandeng ilmu dan iman berbuat kebajikan, maka iman harus bergandeng dengan amal soleh. Iman harus bergandeng dengan amal soleh. Kita buka suratnya 5, ayatnya 9. Surat 5, ayatnya 9. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9 yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Allah katakan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan ampunan yang besar. Ingat bahwasanya tadi ibadah itu ada 5. Pertama ibadah gerak, yang kedua ibadah diam, yang ketiga ibadah jihad, yang keempat ijtihad harta dan jiwa, yang kelima ibadah investasi. Ibadah investasi ini lebih besar nilainya. Contoh, orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan pahala yang besar buatnya. Contoh, orang yang beriman, beramal soleh, berbuat kebajikan. Karena ini adalah investasi, di mana investasi itu amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Coba kita lihat, orang yang beriman, dia berilmu, dan dia berbuat kebajikan. Apa yang dilakukannya? Selalu mengajak orang berbuat kebaikan. Selalu mengajak orang berbuat kebajikan. Biasanya orang kalau ngajak orang berbuat kebaikan itu disuruh minta bayar dulu, sumbangan itu, sumbangan ini. Tapi kalau dia beriman soleh, dia tidak meminta. Ayo lakukan di sini, ayo lakukan di sini. Ini adalah orang-orang yang beriman yang melakukan kebajikan. Masya Allah, luar biasa. Jadi dasar tadi iman ilmu, iman kebaikan, baru iman amal soleh. Setelah dia mengerti iman dan mengerti dengan ilmu, mengerti dengan kebaikan, dia mengerti dengan amal soleh, maka dia berani iman dan jihad dengan harta dan jiwa. Ya, iman berjihad dengan harta dan jiwa. Kita buka surat 9 ayatnya 20. Surat 9 ayatnya 20. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Quran surat 9 surah At-Taubah ayat 20 yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Terus lagi, Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat
keridhaan dan surga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah katakan orang-orang yang beriman dan berhijrah. Ini iman dan hijrah ya. Serta berjihad, berpindah dan mengorbankan harta. Kan jihad itu pindah ya. Hijrah itu pindah dan mengorbankan hartanya dan jiwanya, jiwa mereka adalah lebih baik dia lebih baik di depan Allah, dia akan memperoleh kemenangan dan Tuhan mereka akan membuat mereka gembira dan Tuhan mereka memberikan rahmat dan indah dan surga mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman berhijrah. Banyak orang kan hijrah. Hijrah itu berpindah. Selama ini bajunya baju kaos oblong, berpindah jadi baju koko. Selama ini tidak pernah ke masjid, dia ke masjid. Selama tidak pernah sholat, dia sholat, itu berhijrah. Nah, Allah katakan kalau dia beriman, dia berhijrah, dan dia berjihad. Jihad itu mengorbankan hartanya dan jiwanya. Maka Allah katakan, dia akan memperoleh kemenangan. Ini menang depan Allah. Ya. Apa kemenangannya? Pertama, Allah katakan Allah akan memberikan mereka itu rasa gembira. Selalu gembira, senang dengan apa yang dilakukannya. Dan Allah akan memberikan rahmatnya. Apa rahmat yang diberikan Allah? Yaitu keindahan. Indah berbicara, indah berpakaian, indah juga bersahabat, indah juga dalam keluarga. Dan mereka akan memperoleh kesenangan. Apa kesenangan itu? Ya, mereka akan mendapatkan kesenangan yang Allah berikan, kesenangan itu tanpa batas. Dan Allah akan memberikan kesenangan itu dalamnya selama-lamanya. Masya Allah, luar biasa. Banyak orang yang berhijrah. Oh, dia beriman berhijrah. Iman saja, hijrah saja. Tapi dia tidak berjihad. Tidak berjihad dengan harta dan jiwanya. Dia cuma sebatas berhijrah. Sebatas berpindah. Tapi Allah meminta kepada kita itu berpindah, berjihad harta dan jiwa. Coba kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada saat dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia juga berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Tapi kalau kita hanya berhijrah saja, tidak berjihad dengan harta dan jiwa kita, belum mencapai kesempurnaan. Belum mencapai kesempurnaan. Jadi kita harus dengan harta kita, tidak punya harta dengan jiwa kita. Ya, ada yang mengatakan, Ustadz, saya tidak punya harta dengan jiwa kita. Karena Allah akan hitung kalau kita tidak punya harta. Ustadz, bagaimana? Ini kalimatnya harta dan jiwa. Saya nggak punya harta. Kalau kita tidak punya harta, boleh melangkah ke jiwa. Tapi kalau kita punya harta ke jiwa saja, itu belum cukup. Dia harus dengan harta dan jiwa. Ya, hartanya dijihadkan juga, jiwanya juga dijihadkan juga. Maka dia akan mendapatkan kemenangan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bertanya, orang itu sudah beriman, tapi dia belum mendapat kemenangan. Kenapa demikian? Karena dia belum berjihad dengan harta dan jiwanya. Tapi kalau dia berjihad dengan harta dan jiwanya, dia akan mendapatkan suatu kemenangan itu. Contoh, kita kasih contoh. Di bulan kurban, di bulan belakang adalah Idul Adha. Di situ dijelaskan bahwasanya Nabi kita bersabda, bahwasanya barang siapa yang punya kemampuan berkurban, dia tidak berkurban, maka jangan dekati sholatku. Jangan dekati sholatku. Dan juga di Al-Quran dijelaskan, wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi'aidikum ilat taluka. Siapa yang tidak berkurban tahun ini dia punya kemampuan berkurban tapi tidak berkurban, maka tahun ini juga dia akan celaka. Banyak masalahnya, masuk rumah sakit, masuk apa. Dan juga Allah juga memberikan
kabar gembira, berikan kabar gembira yang patuh terhadap perintahku, ya, tahun ini dia berkurban, tahun ini juga Allah balas. Nah, ini bahwasanya dia berjihad dengan harta dan jiwanya. Coba kita lihat, orang yang tidak berkurban, dia mampu berkurban, pasti tahun ini masuk rumah sakit lah, apalah. Banyak sekali mereka akan mengeluarkan uang itu. Tapi siapa yang berkurban tahun ini, tahun ini juga Allah balas. Masya Allah, luar biasa. Itu luar biasa. Ini bahwasanya jihad harta dan jiwa itu. Tapi yang mau berkurban itu punya ilmu. Maka terjadi waktu saya khutbah di satu tempat, begitu saya turun mimbar, saya dikelilingi. Ustadz, kata orang kurban itu seumur hidup satu kali. Oh enggak, setiap tahun. Setiap tahun. Boleh enggak besok Ustadz berkurban? Boleh. Dikasih waktu berapa hari? 3 hari. Allahu Akbar, katanya, ternyata saya salah. Kenapa demikian? Karena dia berjihad, berhijrah tanpa ilmu. Maka dari itu ilmu diutamakan. Karena derajat seorang itu tergantung kepada ilmunya. Terus Bapak Ibu sekalian, agar kita menjadi orang yang beriman, yang tidak tergoda oleh setan. Karena ada orang yang beriman, tapi dia berani korupsi. Ada orang yang beriman, berani menipu. Ada orang yang beriman, berani berbuat maksiat, berarti dia tergoda oleh setan. Karena setan itu tak ada henti-hentinya untuk menggoda kita. Dimanapun kita berada, situ setan akan menggoda kita. Bagaimana caranya? Setelah kita berhijrah, berjihad Allah, kita bertawakal pada Allah. Maka Allah katakan, orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, dia tidak akan terganggu oleh setan itu. Ya, kita buka suratnya 16 ayatnya 99. 99. Quran surat 16 An-Nahl ayat 99 yang artinya, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Innahu laisa lahu syaitan. Allah katakan sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang bertawakal, yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Dia kan tidak akan berpengaruh. Jadi kalau dia tuh beriman, bertawakal kepada Tuhannya, maka setan tidak akan berpengaruh. Jadi bagaimana tadi setan tidak berpengaruh kepada kita? Pertama, yaitu iman dan ilmu. Yang kedua, ilman dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, iman dan amal soleh. Yang keempat adalah iman dan jihad. Yang kelima, iman dan tawakal. Setelah kita melewati dari 5 ini, baru kita bisa masuk ke iman dan bertakwa. Maka Allah katakan di surat 7 ayat 96, walau ahnal alal qura amana wattaqoh lapatahna alaihim barokah. Surat 7 ayatnya 96. Surat 7 ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami limpahkan kepada mereka, kami limpahkan kepada mereka itu rezeki dari atas langit dan dari bawah bumi. Tapi ternyata mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kami mereka itu siksa mereka itu apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, bahwasanya Allah akan memberikan rezeki dari atas langit dan dari bawah bumi. Tapi kami siksa kamu itu disebabkan kamu ingkar terhadap ayat-ayatku. Coba kita lihat, ada orang yang beriman. Karena dia tanpa ilmu, maka dia ingkar terhadap ayat Allah. Tadi kita kasih contoh, ada orang yang beriman. Ya, karena tanpa ilmu, begitu anaknya kasih uang, ditolak. Kenapa demikian? Karena tidak punya ilmu.
tidak punya ilmunya, tidak tahu di An-Nisa 36 dan 37. Ya, Ustadz, saya sering pengajian. Ya, kita sering pengajian. Ingat, ilmu Allah itu dijelaskan bahwasanya andai kata lautan itu menjadi tinta dan ranting menjadi penanya, ditambah lagi seperti itu juga, maka tidak akan cukup untuk menuliskan ilmunya Allah. Maka dari itu jangan berhenti kita belajar. Jangan berhenti kita belajar. Setiap kita datang ke majelis pasti akan mendapatkan ilmunya itu. Semakin jauh kita datang, semakin banyak juga Allah memberikan ilmu pada kita. Tapi kalau kita tidak pernah bermajelis, maka ini akan bermasalah hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini setelah kita membahas bahwasanya orang-orang yang beriman dan berilmu, orang beriman berkebajikan, amal soleh, dan juga berhijrah serta tawakal, baru kita mengetahui siapa orang yang beriman sebenarnya versinya Allah. Surah 49 ayatnya 15. Surah 49 ayatnya 15. Ayat surat Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Allah katakan bahwasanya surat berapa tadi? 49 ya. 49 ayatnya 15, Allah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, dan mereka itu beriman juga pada Rasulnya, melaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Kemudian mereka tuh tidak ragu menginfakkan hartanya jalan Allah, harta dan jiwanya jalan Allah itu tidak ragu. Jadi apa yang ada padanya mereka tidak ragu untuk menginfakkan. Bahkan Allah katakan, kamu untuk menginfakkan harta kamu itu, aku akan menguji. Ini cerita. Jadi cerita ada berapa hari yang lalu, ada seseorang WA saya. Assalamualaikum Ustadz, Ustadz minta tolong pinjam uang 1 juta karena bapak saya mau keluar rumah sakit, uangnya kurang. Pas saya cek saldo itu udah nyampe. Ya, saya tanya dengan bendahara, ada kas enggak? Kata bendahara, lagi kosong Ustaz. Oh ya, ada uang apa yang tersimpan? Ada gaji guru yang belum ngambil. Oh, saya pinjam dulu. Ya, saya ambil, saya telepon orangnya, bertemu dengan saya di kampus B, karena saya mau ke kampus B. Datanglah di kampus B, saya kasihkan uang 1 juta itu. Ya, ini uang ini pinjam gaji guru yang belum diambil. Saya pinjam dulu. Masya Allah luar biasa. Begitu dia pulang, saya ditelepon oleh seseorang. Ustadz di mana? Saya di kampus B, Pak. Bisa tidak berjumpa dengan Ustadz? Bisa. Saya di kampus B sampai jam 4. Kalau bisa, nanti asar bersama. Kalau lewat jam 4, saya udah keluar di sini. Iya, baik Ustadz. Datanglah 2 orang. Ya, istri, suami dan istrinya. Begitu datang, tujuannya apa? Dia mengembalikan uang tadi. Allahu Akbar, dengan berlipat ganda. Padahal tadi uangnya belum ada ya. Saya tanya bendahara ada kas enggak? Belum ada Ustaz. Ada dana apa? Ya, kan di sekolah tuh kadang ada dana BPG, dana sekolah miskin, ada dana BOS, kadang saya tanya ada dana apa? Ada gaji guru yang belum ngambil. Saya pinjam dulu. Begitu pinjam dikasihkan, Allahu Akbar. Cuman 1 jam jaraknya. Begitu kita berani dan tidak ragu bahwasanya dia itu butuh dan kita diuji oleh Allah. Kenapa saya pinjamkan? Karena dia ingin mengeluarkan bapaknya di rumah sakit. Bukan untuk beli baju baru. Bukan untuk ke minimarket. Bukan untuk anaknya sekolah yang masih ada jangka, ditunggu di rumah sakit mau keluar, uangnya kurang.
Masya Allah, luar biasa. Cuma dengan jarak 1 jam. Nah, Allah katakan kalau orang beriman tak akan ragu. Contoh Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu uang itu pas-pasan, mau bayar anak sekolah 5 juta. Ternyata uang itu baru 3 juta, datanglah seseorang mau pinjam uang itu. Kalau kita itu tidak ragu, yakin ini utusan Allah, kita berikan. Tapi kalau kita tidak yakin ini utusan Allah, tidak mungkin akan kita berikan. Maaf, aku nak bayar anak sekolah pun kurang 2 juta. Itu dilakukannya. Tapi kalau yakin bahwasanya ini Allah yang mengutus, dia akan memberikan. Maka Allah katakan orang-orang yang beriman sesungguhnya itu tidak ragu dengan keputusan Allah itu. Yakin bahwasanya orang yang minjam kepada kita dengan yang sangat perlu tadi, Allah yang menggerakkannya. Allahu Akbar. Nah, maka dari itu orang-orang yang beriman sesungguhnya dia berniaganya kepada Allah, bukan berniaga kepada manusia. Dia berniaganya kepada Allah. Coba kita lihat. Kalau orang yang berniaga pada manusia, dia mencari orang yang kaya, mencari apa? Tapi kalau orang yang berniaga kepada Allah, dia akan kejar Allah. Dia akan kejar Allah. Kita buka surat 61 ayatnya 10. Surat 61 ayat 10. Quran surat 61 surah Asy-Syaff ayat 10 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wahai orang beriman, ya, Allah katakan, maukah kamu kutunjukkan, kamu akan menyelamatkan diri kamu dari azab yang pedih. Bagaimana caranya? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihadlah kamu itu dengan harta dan jiwa kamu itu, itulah yang lebih baik bagi orang yang mengetahuinya. Ini kita berniaga dengan Allah itu dengan harta kita, dengan jiwa kita. Seperti apa tadi dengan harta kita? Harta kita itu adalah cobaan. Ingat bahwasanya Allah memberikan harta itu bukan untuk kesenangan kita. Tapi sebenarnya Allah memberikan kita harta itu untuk menyiksa kita. Coba kita lihat. Kalau harta itu tidak kita niagakan kepada Allah, dia akan tersiksa. Contoh, ini ada kasus-kasus seorang pejabat menyimpan uang 900 miliar. Uangnya banyak-banyak ya. Tersiksa dia kan? Tersisa. Tapi kalau uangnya baik-baik 900 miliar, tidak akan tersisa. Sebenarnya Allah memberikan harta itu untuk menyiksa dia. Orang yang punya uang 500 miliar, ya sekarang bahagia dia, bahagia kita. Kita pagi-pagi kadang minum teh manis, alhamdulillah. Kami tadi makan mie 3 bungkus, berempat makannya, alhamdulillah. Sampai sekarang masih kenyang. Ya, tidak ada uang miliar-miliaran. Jangan ke miliar-miliaran, 100 juta pun tidak ada. Jangan 100 juta, 10 juta pun belum tentu ada. Ya, belum tentu ada. Gitu ya. Tapi kita senang. Ada orang 900 juta, pusingnya minta ampun. Kenapa demikian? Karena harta itu tempat Allah menyiksa kita. Kita buka surat 23 ayatnya 55. Surat 23 ayat 55. Quran surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 55 yang artinya, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangatlah berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya, terus lagi, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Masya Allah, luar biasa.
Allah katakan Allah berikan harta dan anak itu bukan berarti untuk kesenangan kamu. Tetapi sebenarnya harta dan anak itu tempat aku menyiksa kamu. Coba kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kok anak menyiksa? Begitu anak kita banyak masalah, banyak tingkah, tersisa tidak? Kalau orang lain, karyawan kita banyak tingkah, pecat. Habis cerita. Habis cerita. Ya. Orang lain, teman bisnis kita banyak tingkah, putuskan bisnis itu. Tapi dengan anak bertingkah bagaimana? Bisa tidak memecatnya sebagai anak? Tidak bisa. Banyak orang tersisa karena anaknya. Karena anaknya. Jadi anak itu tempat Allah menyiksa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau merasa, aduh aku dengan anakku terbeban seperti ini, wajar. Karena disitulah Allah menyiksa kita. Coba kita lihat. Kadang-kadang kita usil dengan orang yang tidak pakai rapi, tidak pakai jilbab. Tapi kita punya anak perempuan. Apakah anak perempuan kita sudah sempurna juga? Apakah juga belum? Kadang kita melarang orang. Tapi apakah anak perempuan kita juga sudah berjilbab? Apakah dia juga menjaga aurat? Ini kalau mereka tidak menjaga, tersiksa ini. Ini tersiksa. Ini akan tersisa. Dan juga kita benci dengan anak-anak yang main cross-crossan. Benci dengan anak mabuk-mabukan. Kalau anak kita juga melakukan juga hal seperti itu, ini kita tersiksa. Maka Allah katakan, anak dan harta tempat aku menyiksa kamu. Coba kita lihat. Ada orang yang kaya di Palembang ini. Yang paling kaya di Palembang. Dia bisnisnya banyak. Dari pagi sampai sore menerima telepon permasalahan. Ya. Nanya, mobil masuk ke sana. Mobil ditangkap polisi, urusin. Tanah bermasalah. Hampir setiap pojok itu punya tanah dia. Ya, itu ada orang Cina ya. Tapi tidak usah sebut namanya. Orang-orang Cina ya. NDSL AL ya. Dia sibuk dari pagi sampai malam pakai celana pendek, sibuk ngurusi harta dan sibuk menghadapi permasalahan. Begitu telepon, tanah ini bermasalah, adu ke polisi, panggil pengacara kita. Ini lagi, mobil datang, mobil tangkap polisi, mobil bermasalah. Itu bermasalah. Tanpa dia sadari, dia itu disiksa oleh Allah. Akhirnya apa? Habis waktu di dunia ini hanya mengurusi harta. Hanya mengurusi harta. Tapi kalau orang-orang yang beriman bertakwa, malam tidur, siang pengajian, mencari nafkah, duduk-duduk saja, cerita dengan baik, bersedekah, berbuat kebaikan, mengajak kebaikan-kebaikan, tidak akan tersisa dengan harta dan anaknya. Masya Allah, luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya harta itu akan mulia setelah kita sedekahkan. Sedekahkan. Kalau harta itu masih bentuk waris, waris belum menjadi mulia. Maka nanti ada Ustadz Agus Jaya itu dia kan ahli waris, menjelaskan ahli waris bahwasanya harta yang paling mulia adalah harta yang kita sedekahkan. Karena apa? Sedekah yang kita sedekahkan itu akan berkepanjangan. Tetapi kalau harta masih dalam bentuk waris, itu adalah belum yang mulia. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan orang yang beriman, dia mengerti berilmu juga, dia memberikan kepada anak, uang jajan anak juga berbeda. Anak laki-laki, misalkan ini ada laki-laki, ada perempuan, yang perempuan dikasih 20, laki-lakinya 40. Laki-lakinya 40. Nah, banyak orang, maaf sekali, ngasih anak jajan, laki-laki dan perempuan sama. Coba kita lihat, pada saat anak laki-laki dan perempuan makan bakso super atau bakso siapa, yang perempuan itu lebih, yang laki-laki kurang. Yang laki-laki kurang. Mengapa demikian? Bahwasanya laki-laki itu mempunyai kelebihan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ini ada cerita. Ada cerita bahwasanya ada 2 orang ibu melahirkan di rumah sakit yang sama. Karena melahirkannya barangan, sehingga perawat tadi karena kesibukan dia lupa memberikan kode. Bahwasanya ini anak ibu ini, yang ini anak ibu yang ini, sehingga pada saat diambil dikembalikan, 2 ibu ini mengklaim bahwasanya anaknya laki-laki. Ibu A mengklaim laki-laki, ibu B mengklaim laki-laki. Maka ditahan oleh dokter anak itu semua, dicek DNA. Begitu dicek DNA, ini mirip-mirip DNA-nya. DNA-nya mirip-mirip. Apa yang dilakukan oleh dokter? Dokter memanggil seorang ustadz. Ustadz, kami bertanya, kami punya permasalahan begini.
bahwasanya anak ini satu laki-laki, satu perempuan, sedangkan kedua ibu ini mengaku anaknya laki-laki semua. Ini karena kelalaian kami dalam memberi tanda, karena berbarengan melahirkan, sehingga kami lupa memberikan. Nah, bagaimana solusinya? Katanya di Al-Quran semua ada. Apa kata Ustadz? Tolong cek ASI ibu itu. Lihat ASI, yang mana yang paling banyak ASInya dan paling tinggi nilai gizinya, ya, berarti dia melahirkan anak laki-laki. Dia melahirkan anak laki-laki. Coba lihat ibu-ibu yang pernah melahirkan anak laki-laki dan perempuan, cara nyusunya berbeda anak laki-laki dan anak perempuan. Dan air susunya juga berbeda anak laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki itu mendapat 2 bagian. Laki-laki mendapat 2 bagian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita juga memberikan uang jajan kepada anak, ya. Kita yang beriman harus adil. Laki-laki 20.000, perempuan 10.000 dikasih. Karena perempuan dia 1 bagian, laki-laki menjadi 2 bagian. Masya Allah, luar biasa. Dan Allah katakan juga, harta dan anak adalah tempat aku menguji kamu. Kita buka surat 9 ayatnya 55. Surat 9 ayatnya 55. Quran surah 9 surah At-Taubah ayat 55 yang artinya, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuat kamu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuat kamu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, kelak kamu mati dalam keadaan kafir. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada orang sibuk dengan harta, sibuk dengan anak, sehingga dia lupa kewajibannya. Ada orang sibuk dengan harta, pergi dari pagi, pulang sampai malam. Pergi pagi, pulang sampai malam. Kalau diajak kajian, nanti setelah pensiun. Sekarang yang menjamin dia bisa pensiun, masih hidup siapa? Ya, dia masih hidup siapa? Nah, orang-orang disiksa karena Bapak Ibu sekalian, kita dalam mencari rezeki, mencari harta itu, ada 3 kategori. Pertama dengan tenaga, yang kedua dengan akal, yang 3 dengan hati. Orang-orang dengan tenaga, coba kelihat dari pagi sampai malam dengan tenaga, dia tanpa sholat, tanpa dia melakukan kebaikan apapun, dia rugi dengan waktu itu. Kalau zuhur dibilang pekerjaannya tanggung. Kalau asar sebentar lagi mau selesai. Malam selagi ada waktu untuk mencari, dia mencari. Itu dengan tenaga. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang mencari dengan tenaga tidak akan dapat banyak. Banyak juga tidak akan berkah. Ya, tidak akan berkah. Yang kedua, mencari itu dengan akal. Coba kita lihat bagaimana akalnya, bagaimana caranya ini akan terjadi. Contoh, ada orang mengedarkan les masjid, pembangunan masjid, bla 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 bla, ya, dengan harapan orang bisa menyumbang, itu dengan akal. Padahal yang dilakukannya itu adalah akal yang tidak baik. Ada orang yang berdagang, jual anggur 1 kilo, timbangannya 8 on, dengan harapan mendapatkan untung 2 on. Itu dengan akal. Ada orang mencari itu dengan hati. Dengan hati dia bagaimana caranya orang-orang yang berhubungan dengan dia itu adalah menjadi mitranya. Bagaimana orang yang berhubungan dengan dia menjadi partnernya. Bagaimana orang berhubungan dengan dia itu menjadi amal jariyahnya. Contoh, orang dengan hati mengerti dengan perasaan. Misalkan contoh ibu-ibu belanja. Berapa harga kobis? 10.000. Coba kita lihat. Ibu-ibu yang jual kobis itu jualannya kobisnya 5 kilo. Sawinya 5 kilo. Terungnya 5 kilo. Jualan mereka itu paling-paling 300.000. Tapi ditawar dengan serendah-rendahnya. Bagaimana caranya agar mendapat yang serendah-rendahnya. Tapi kalau ibu-ibu yang dengan hati, begitu nanya berapa kobis 10.000, kita lihat jualannya berapa. Kalau kita tawar 2.000,
sebenarnya untungnya berapa. Maka orang-orang dengan hati mengadakan transaksi sedekah setiap yang berkorelasi. Maka dia bahwasanya bagaimana caranya orang yang berhubungan dengan dia itu mendapatkan suatu kepuasan. Baik dia berdagang maupun pada saat dia membeli, orang itu mendapat kepuasan. Maka semakin banyak kita berbuat kebajikan dengan orang lain, semakin banyak juga balasan Allah. Maka Allah katakan bahwasanya paskuruni askurkum waskuruli wala takburun. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Itu janji Allah. Tapi di ayat lain menjelaskan janjiku hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Janjiku hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Jadi janji Allah itu berlaku pada orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia mempunyai rasa kasih sayang. Ya, maka dijelaskan sesungguhnya orang beriman itu adalah bersahabat, bersaudara. Orang beriman itu sebenarnya mempunyai rasa kasih sayang. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau bunda-bunda belanja, belanja dengan ngeyel dengan harga sekian, tega-teganya melihat ibu-ibu yang di pasar belanja, ya dengan semurah-murah mungkin, berarti kita itu belum ditanamkan ketakwaan kita. Karena orang yang beriman yang bertakwa mempunyai rasa kasih sayang. Kita buka surat 19 ayat 96. 19 ayatnya 96. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanur rahim. Ya, surat 19 ayat 96. Ya Maryam 96. Yang artinya berilah aku 1996. 1996. Ya. Yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, Allah katakan dan bertakwa, kelak Allah menanamkan rasa kasih sayang pada mereka itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tuh beriman dan bertakwa, Allah memberikan rasa kasih sayang. Mudah kasihan lihat orang itu. Kasihan, tidak tega seperti ini. Tidak tega seperti ini. Karena apa? Dia mempunyai rasa kasih sayang. Nah, kasih sayang ini adalah Allah katakan orang yang beriman dan bertakwa ini harus melalui tadi iman dan ilmu. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa ilmu. Contoh tadi bahwasanya dengan anak, dengan kita belanja, dengan apapun tanpa ilmu ini tidak akan bisa. Maka dari itu iman bergandeng dengan ilmu. Setelah iman bergandeng dengan ilmu, iman berbuat kebajikan dia akan sempurna. Setelah dia semua kebajikan, dia bergandeng dengan ilmu amal soleh. Setelah itu dia berjihad. Setelah jihad, setelah itu dia bergandeng dengan iman dan tawakal. Kalau sudah tawakal, dia akan kuat. Dia akan kuat. Maka terjadi beriman dan bertakwa. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Semoga kita mengerti dengan iman dan ilmu, iman dan amal soleh. Kelak kita semua mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jam sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Habis ya. Insyaallah luar biasa. Semoga pengajian ini kita bisa minna wa atona, kita dapat berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.